Saya heran kepada politikus atau politisi yang menganggap bahwa Jokowi itu tidak penting. Tetapi Pak Jokowi ini selalu menjadi sasaran bagi politikus untuk seolah-olah meluapkan emosionalnya. Saya tidak mengerti, termasuk ini ada Bakoni ya. Dan nanti akan saya tampilkan sebuah video yang sangat menarik dari Pak Fahri Hamzah. Ini memberikan edukasi yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang beradab. Mungkin akan lebih dahulu saya tampilkan di sini tentang bagaimana eksistensi Pak Jokowi yang kian hari kian eksis. Kalau Anda masih mengatakan bahwa Jokowi ini sumpah sudah tidak ada pengaruhnya, kenapa Pak Jokowi ini seolah-olah menjadi sasaran tembak bagi para politikus untuk membicarakannya? Tentu di sini sudah kita bisa simpulkan secara fenomenologi bahwa Pak Presiden Jokowi ini masih memiliki pengaruh yang sangat besar. Apalagi mungkin ada politisi yang mengatakan bahwa Pak Presiden Jokowi tanpa PDIP tidak ada apa-apa. Jadi saya pikir mohon untuk sedikit bijaksana, sedikit jujur. Ya, sedikit jujur ketika kita berbicara tentang bagaimana eksistensi Pak Presiden Jokowi. Ini bukan soal saya membela Pak Jokowi atau tidak, tetapi mari kita berpolitik yang cerdas. Ya, kita akan saksikan terlebih dahulu hal-hal yang mungkin akan kita saksikan dari Pak Jokowi terlebih dahulu ya. Saya akan tampilkan, lalu setelah itu akan saya tampilkan video dari Pak Fahri Hamzah. Silakan. Kemarin dari Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja itu Pak. Ya nggak apa-apa, biasa aja lah. Artinya biasa mendapatkan tuduhan hujatan seperti itu? Ya kan biasa kan, kita ini sejak menjabat dan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti asing, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit udah nggak tahu yang kurang apa, yang kurang tolong dikompletin aja. Jujur membaca sejarah bahwa semua negara yang disebut negara superpower baru itu, atau mohon maaf, negara yang disebut negara superpower itu dulu umumnya adalah negara-negara penjajah, gitu. Dan mereka adalah eksploitator terhadap sumber daya alam dan bahkan kepada manusia di tanah jajahan mereka itu. Ini dulu nih, kita mesti cuci otak kita, karena ini kan mereka mau tuduh terus, kalian nggak bisa besar, nggak bisa kuat, karena kalian maling, kan kira-kira gitu kan. Kalian maling, kalian tuh rendah, kalian jelek, udahlah nggak usah mimpi. Yang ngomong ini, yang dulu maling. Penjahat ya Pak? Penjahat dulu itu, ya. Setelah kaya, ngumpulkan uang dari tempat kita, lalu mendidik orang-orang mereka menjadi lebih pintar, lebih beradab. Akhirnya mereka bilang, maling, kamu jangan sambil ngegarong di alam kita ini, sambil ngambil sumber daya alam kita ini, sambil mencuri karbon kredit kita ini berabad-abad kelakuannya itu. Nah, teman-teman itu terus, saya mengkritisi itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek, ya. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup, ya, tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu, dan semua cuci tangan? Kan nggak boleh begitu dong. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti. Gagal ngadu secara sosial, nanti diciptakan negara-negara atau wilayah-wilayah konflik, ya, yang selalu dipelihara supaya terus menjadi bagian dari konflik kita, supaya tidak selesai-selesai, dan lalu kita kemudian nggak berpikir untuk menyelesaikan urusan perut rakyat kita, karena kita sibuk berpolitik, sibuk saling benci, sibuk saling menegasi. Pak Prabowo mengatakan, saya udah tahu, tipu-nipunya itu saya udah tahu, ya kan, akal-akalannya saya sudah tahu, ya kan. Makanya waktu beliau ke Eropa itu, ada pemimpin negara yang mencoba menyerang Indonesia dan mengatakan, wah, itu CPO Pak Prabowo, Indonesia bisa kena ban tuh di Eropa. Oh, terima kasih, kata beliau. Kaget semua orang. Oh, terima kasih, nggak usah dibeli CPO kami mau pakai sendiri. Kami udah mau swasembada, kami udah mau hilirisasi. Pada kaget semua. Jadi ini pemimpin yang nggak bisa lagi ditipu-tipu dengan cara seperti itu. Dan kita lah selayaknya, janganlah lagi menjadi negara yang mau ditipu. Aku mau rekomendasi. Politik. Hingga 20 tahun kita ini kerjaannya itu nangkap orang aja. Tapi problem sistemik pada pendidikan, karakter pegawai negeri,
ya pendidikan etik kepada para politisi, konsep konflik of interest dan meningkatkan literasi para pejabat negara tidak disentuh. Karena memang yang penting kita disuruh bikin ribut, nanti kita dibilang maling, ya kan, indeks korupsinya itu tinggi, ya kan. Ya sama dengan Pak Jokowi dibilang orang korup. Bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi, yang penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup. Dari negara-negara yang tidak disebut korup, padahal itu negara totaliter yang tidak ada kebebasan. Nggak boleh podcast begini Ustadz Bakhtiar di sana. Harus izin. Ini negara nggak ada izinnya, kita maki-maki pemerintah nggak ada masalah, dibilang korup. Namun lah kita cuci juga lah otak kita ini, karena udah kelamaan juga otak kita ini kangkangi oleh orang lain dan membuat negatif thinking kepada bangsa kita sendiri, seolah bangsa kita nggak punya kesempatan untuk maju. Ya, Pak Prabowo itu udah sensitif dengan yang begitu-begitu. Itu saya ingat itu pulang dari Eropa, kami dikumpulkan, beliau mendengar orang-orang tuh bilang, ini kurs Anda bagaimana? Ini ceritanya nih mau menghajar kurs nih. Dia panggil menteri-menterinya, rakyat cukup makan nggak? Pastikan rakyat cukup makan. Kedua, energi kita cukup nggak? Menteri Energi, gimana swasembada energi cukup nggak? Kalau rakyat kita cukup makan, cukup energi, persetan orang lain mau bikin apa, mau bilang apa, terserah. Karena ini semua mau dipakai sebagai alat ganggu. Termasuk juga tuduhan-tuduhan tentang bangsa kita sendiri, soal korupsi dan lain-lain sebagainya. Nah, kita tentu punya cara sendiri. Kita juga nggak mau pejabat jadi maling. Makanya saya bilang komando politik. Sistem politik kita ini memang mahal. Pembiayaan politik tidak pernah diatur, seolah-olah menyuruh partai politik supaya cari uang dengan cara masing-masing. Anggota dewan cari uang dengan cara masing-masing. 580 anggota dewan disuruh cari uang dengan cara masing-masing. 580 cara korupsi. Mesti diatur dong supaya kita jangan jadi maling, supaya kita jadi bangsa beradab. Kita punya cara kok. Ini bangsa didirikan oleh syuhada, didirikan oleh para pahlawan, didirikan oleh para ulama yang hatinya bersih. Nggak mungkin dia jadi bangsa maling. Tapi kalau kita terjebak dengan cara orang lain, mohon maaf saja, ya nggak bakalan selesai. Orang lain nggak mau kita menyelesaikan masalah. Nah itu dia teman-teman, Pak Jokowi ini tak memang the master of politisi bahasa Inggris. Memang Pak Jokowi ini secara secara kasat mata terlihat seperti sampai, tetapi siapa sangka barangkali Pak Jokowi memendam bara di dalam dada. Ya, fitnah-fitnah yang diberikan kepadanya, kita tahulah, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi di dalam sebuah cuplikan yang saya tampilkan. Ya, dibilang macam-macam lah, dibilang antek asing, mungkin juga dia mengatakan Pak Jokowi PKI. Ya, apalagi itu, yang mungkin juga Rocky Gerung waktu itu berani diri, ya, ketika bukan Hussein atau tukang kayu itu, mungkin yang dimaksud Rocky Gerung adalah Pak Jokowi, juga yang dimaksud oleh Rocky Gerung adalah Pak Jokowi. Ya, maka ini kelewatan itu. Saya pikir itu DAP selama memberikan contoh seperti itu soal akademisi. Ya. Sekaligus di sini saya mengkritik Rocky Gerung. Saya adalah memang pribadi yang memang cenderung cukup suka kepada Rocky Gerung, ya. Tetapi untuk hal-hal yang kritiknya itu terlalu tajam dan ada falasis di sana. Dia sendiri kan sering bilang falasis, tapi tanpa dia sadari dia pun sering falasis teman-temannya. Yang tahu ini mungkin orang yang belajar ilmu logika. Jadi jangan ikut arus terhadap pikiran Rocky Gerung, tetapi berpegang teguh terhadap apa yang dibicarakan. Rocky ini ngomong ke mana? Begitu teman-teman ya. Ini juga sekaligus saya ingin katakan bukan suatu pembelaan sekonyong-konyong kepada Pak Presiden Jokowi, ya. Bukan Presiden sekarang, Presiden sebelum era Pak Prabowo, ya. Bukan sekadar itu, tetapi mohonlah jangan berlebihan memberikan statement-statement buruk kepada beliau. Kenapa? Karena kita ini bangsa yang baik. Sebagaimana juga tadi yang disampaikan oleh Pak Fahri Hamzah, bahwa kita boleh mengkritik, saya mengkritik Pak Presiden Jokowi, walaupun tidak di konten, karena waktu itu belum main YouTube, ya. Di status, ya, kebijakan-kebijakan yang tidak saya setujui sebagai masyarakat itu saya lontarkan. Tetapi apa kemudian saya melakukan tuduhan-tuduhan semisal Pak Jokowi tidak lulus kuliah atau ijazah palsu dan semacamnya? Saya pikir itu terlalu berlebihan. Saya ingin masyarakat Indonesia ketika memberikan kritik atas fenomena tertentu itu fokus pada fenomenanya. Ya, jangan seperti bunda-bundanya seperti sebelah ini. Ya, Anda silakan interpretasikan siapa lah.
yang seolah-olah itu cenderung pada persoalan privacy. Jadi politik itu adalah jembatan untuk ego eksistensi personal, ya, keluarga atau orang terdekat gitu. Padahal inti dari politik itu adalah keadilan, kedaulatan. Bagaimana kemudian masyarakat bisa hidup sejahtera? Ya, dalam video sebelum video ini saya tampilkan video Pak Jokowi di mana soal impor ekspor. Pak Jokowi ingin Indonesia ini memiliki kemerdekaan. Dari sisi impor ekspor, di antaranya adalah nikel yang tadinya kita impor, sekarang kita produksi sendiri. Ya, di video sebelum ini Anda simak saja itu, kurang lebih begitulah. Saya kurang begitu paham secara tafasil, secara detailnya, jadi saya sebut secara umum saja. Itu baik. Jadi siapapun presiden, ini bukan soal Jokowi ya, siapapun presiden mesti kita dukung. Adapun hal-hal yang memang kita tidak sepakati dari kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, kita boleh berikan kritik. Ya, di puisi-puisi saya sering saya katakan kritik-kritik, nulis kritik sosial. Ya, bukan kepada pajak, kepada pemerintah secara umum lah. Ada, saya tulis juga. Ya, artinya kritik kepada pemerintah. Saya terus kawal itu, karena itu kita berdemokrasi, kita sadar sebagai manusia berdemokrasi, tapi bedakan antara nyinyir dengan kritik, antara tukang protes dengan kritik itu beda, Pak. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum.